Dan selanjutnya kita bergeser ke Sumatera Barat. Sudah ada koresponden Ferdi Ilyas yang saat ini berada di Kecamatan Padang Utara, Padang, Sumatera Barat. Ferdi, jika tadi ada 2 TPS yang kemudian direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah Sumatera Utara. Bagaimana perkembangan untuk Sumatera Barat sendiri? Ya, selamat siang Elvira. Elvira, kalau kita merunut kepada bagaimana kemudian proses atau tahapan pemilu yang dilaksanakan di tahun 2019 ini, untuk tahap pencoblosan memang sudah selesai di hari kemarin 17 April 2019. Tapi kemudian pekerjaan penyelenggara pemilu ini memang belum selesai. Ada tahapan selanjutnya yang harus diselesaikan dengan jenjang yang cukup berlapis, di mana hari ini akan dimulai proses penghitungan suara dari tingkat kelurahan ke kecamatan begitu, yang nanti akan berakhir pada tanggal 4 Mei 2019, sehingga keseluruhan nanti proses atau rekapitulasi secara menyeluruh dan resmi yang dikeluarkan oleh KPU akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019. Tapi kemudian kita ingin memantau bagaimana jalannya proses dropping atau pengumpulan kotak suara yang berlangsung dari tingkat TPS di sejumlah kelurahan untuk kemudian disetorkan kepada tingkat kecamatan. Dan nanti dari tingkat kecamatan ini akan dilakukan rekapitulasi, penghitungan secara manual untuk kemudian menentukan apa selanjutnya dan siapa kemudian yang ditentukan oleh lembaga resmi penyelenggara atau KPU ini yang akan menjadi pemenang begitu, ataupun juga yang unggul dalam perolehan suara dalam pemilu presiden khususnya yang berlangsung di tahun 2019 ini. Saya saat ini sedang berada di Kecamatan Padang Utara, dan Anda kalau bisa lihat di belakang saya ada tumpukan kotak suara yang berisi surat suara, yang dimana ini adalah surat suara dan kotak suara yang di-drop dari sejumlah TPS yang ada di kecamatan ini. Untuk lebih lengkap saya akan berbincang dengan Ketua PPK di Kecamatan Padang Utara ini, dengan Pak Yem ya. Pak Yem, ini kalau kita lihat ini sudah ada sejumlah kotak suara di sini, sudah ada petugas juga yang sudah mensortir. Ini sebenarnya alurnya bagaimana Pak? Dan di Kecamatan Padang Utara ini sudah seperti apa jalannya? Ya. Alurnya setelah dari KPPS kemarin sesuai dengan keputusan MK kan jam 12 siang ini paling apa. Jadi di Padang Utara jam 12 tadi seluruh KPPS sudah menyetorkan ke PPS. Dan PPS mulai menyetorkan ke kecamatan. Nah, pada jam hari ini sudah dari 7 kelurahan yang ada di Padang Utara, 4 kelurahan sudah menyetorkan seluruh kota. Nah, kita sedang menunggu 3 kelurahan lagi begitu. Nah, sambil mengecek seluruh bahan-bahan yang di luar kota, kita akan mengadakan serah terima antara PPS ke PPK di Kecamatan Padang Utara. Oke, yang dilakukan petugas ini apa Pak? Lebih spesifik untuk kemudian ini diketahui oleh masyarakat. Yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan PPS adalah mengelompok-ngelompokkan model C KPU, C1 Presiden, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, dan C1 Kota. Sebanyak 2 rangkap yang diserahkan ke KPU melalui PPK. Oke. Nah, itu yang sedang kita tunggu sekarang. Oke, ini berarti nanti penghitungan di kecamatan ini terakhir kapan Pak? Kita mulai hari Sabtu jam 9 baru mulai. Karena sampai hari ini sudah 30 jam ini tidak tidur ini. Jadi kita tuntaskan sampai sore ini penerimaan semua ini. Lalu besok istirahat total dulu seluruh PPS karena hari Sabtu akan full untuk memulai merekap di tingkat Kecamatan Padang Utara. Oke, sebelum nanti ke provinsi tanggal berapa di kecamatan terakhir? Kita diberikan waktu 5 hari. Jadi terhitung besok 20 berarti sampai tanggal 24. Nah, lalu di tingkat kota lagi gitu. Nah, berarti nanti keseluruhan nanti 22 Mei ini di tingkat KPU ya secara resmi. Karena kecamatan yang lain itu diberikan 10 hari. Okay. Menunggu itu dulu di tingkat kota. Ya. Jadi timelinenya masih sesuai dengan yang disampaikan oleh KPU. Baik, terima kasih Pak Yem. Elvira, itu tadi penjelasan dari Ketua PPK Kecamatan Padang Utara. Kenapa ini penting Elvira? Karena memang kita harus mengetahui bahwa kemudian proses-proses penghitungan suara dan tahapan pemilu ini belum selesai di hari pencoblosan saja. Sehingga tidak kemudian ini menimbulkan gaduh, karena informasi yang kemarin saya terima dari KPU bahwa timeline untuk rangkaian pemilu 2019 dan Pileg 2019 ini masih
masih sesuai dengan apa yang diinformasikan jauh-jauh hari, bahwa kemudian ada klaim sepihak dari pihak-pihak tertentu untuk hasil atau jumlah surat suara atau kemenangan terhadap pasangan calon tertentu atau calon legislatif tertentu ini belum bisa dibenarkan begitu, karena secara resmi lembaga KPU lah sebagai penyelenggara yang akan melakukan atau mengeluarkan informasi ataupun juga kebenaran informasi tentang bagaimana hasil dari pemungutan suara yang berlangsung 17 April 2019 kemarin. Elvira. Baik, Ferdi Ilyas langsung dari Padang, Sumatera Barat.